Oke, selamat sore teman-teman. Akhirnya ya, kita berjumpa di sesi yang hampir terakhir, tinggal 2 lagi. Sore hari ini sesinya Yosef untuk menyampaikan materi soal SOP pengangkutan TBS. Silahkan Yosef, langsung saja karena kita akan cukup berdiskusi panjang sore hari ini. Silahkan Yosef. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya share ya. Yes. Sudah nampak? Sudah, Chef. Oke, nah, sebentar. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sore ini saya akan menyampaikan pemuatan dan pengangkutan TBS. Nah, tujuan dari pemuatan dan pengangkutan TBS ini menjamin organisasi pemuatan dan pengangkutan TBS berjalan dengan sistematis, mengantisipasi kehilangan TBS pasca panen dan dalam perjalanan ke PKS, menjaga pengiriman TBS tetap tepat waktu sehingga PKS bekerja secara optimal, dan menjaga kualitas minyak. Nah, dimulai dari proses taksasi. Taksasi ini biasanya masuk di panen. Nah, persiapan panen dia biasanya masuk. Tapi nyangkut ke pengangkutan TBS ini untuk kebutuhan untuk perkiraan jumlah angkutan, jumlah truk yang dibutuhkan untuk angkut TBS-nya. Nah, setiap ya ini mungkin udah disampaikan sama Ping di TBS pas persiapan panennya. Kemudian, nah hasil taksasi itu dilaporkan ke ketua koperasi dan dicek. Kemudian data produksi ini seperti yang saya sampaikan tadi untuk penyediaan transportnya. Nah, pemuatan TBS, pemuatan manual dilakukan menggunakan tojok atau gancu. Pemuatan brondolan ini menggunakan karung. Ini biasanya pakai karung alasnya brondolan di TPH. Nah, jika produksinya udah berkesinambungan, itu bisa menggunakan yang lebih canggih lagi, menggunakan traktor yang dilengkapi dengan crane grabber, biar pengangkutan TBS-nya lebih efisien. Nah, TBS yang siap dimuat sudah diberi tanda oleh bagian produksi koperasi atau kelompok tani. Tugas dari bagian produksi kelompok tani ini dalam pemuatan menghitung dan mencatat TBS yang akan dikirim ke PKS. Dalam proses pembuatan TBS secara manual, dipastikan brondolan yang dimuat ini bersih, nggak ada kerikil, pasir, tanah, dan lain-lain. Bagian produksi koperasi atau kelompok tani mencatat semua TBS yang sudah dihitung dan ditimbang manual di lapangan. Nah, jadi kalau untuk tingkat kelompok tani atau koperasi, biasanya kelompok tani itu dilakukan penimbangan manual di lapangan karena nanti itu buahnya akan digabung dalam satu truk seperti itu, dan manual dicatat di SPB, surat pengantar buahnya. Jaring dan segel, nah, ini semua kegiatan angkutan TBS diharapkan menggunakan jaring dan segel agar pengangkutan TBS memenuhi kriteria keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, segel itu terbuat dari bahan plastik. Segel memiliki tingkat keamanan yang membedakan antara segel dibuka dan dengan benar atau sebaliknya, atau dirusak seperti itu. Nah, kemudian segel ini harus memiliki nomor atau kode. Nah, kemudian jaring. Nah, jaring ini terbuat dari nilon ukuran 8 mm
dengan bentuk anyaman berbentuk ketupat 10 kali 10 cm, ukuran usahakan ukurannya itu dapat menutupi TBS sampai 2 lapis 30 cm dari batas bak truk. Nah, untuk pengambilan segel tersendiri ini biasanya disediakan oleh koperasi. Nanti diambil oleh bagian produksi atau kelompok tani yang pas manen pada hari tersebut gitu. Pengambilan segel dilakukan setiap hari berdasarkan rencana kebutuhan segel yang sudah ditetapkan. Setiap pengambilan segel catat jumlah, kode segel, warna segel, yang kemudian informasikan jumlah trip atau kode segel yang sudah dipakai sebelumnya. Nah, ini contohnya untuk apa? Pemasangan jaring. Seperti ini, segelnya bisa seperti ini. Nah, lanjut ke pengangkutan TBS. Pengangkutan TBS dengan kendaraan koperasi. Di sini terbagi jadi 2 alternatif pengangkutan, yaitu kendaraan milik koperasi atau kelompok tani, terus ini rental kontraktor. Nah, kalau untuk pengangkutan TBS menggunakan kendaraan koperasi itu diawasi langsung oleh koperasi. Kemudian pengangkutan TBS menggunakan kontraktor ini dia dihitung biaya angkutannya harganya per kilo TBS yang ditimbang di PKS. Dalam proses pengangkutan dengan truk, pastikan armada melalui rute tercepat. Ini untuk mengurangi, bisa dipilih misalnya ada jalur terdekat, itu pakai jalur yang terdekat aja biar lebih efisien waktunya seperti itu. Nah, kelayakan armada harus dicek juga sebelum berangkat, memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, setelah apa tadi udah siap semua dari pemasangan jaring, segel, kemudian pemberian SPB dan menuju ke PKS. Nah, ini pembuatan catatan SPB, informasi muatan sesuai form dan kode segel. Nah, form SPB ini udah disampaikan Aping di panen kemarin. Format segel, kode di sini mau apa bermuatannya kode segelnya dimasukkan juga. Nah, setelah itu apa SPB-nya udah diisi dengan benar, terus si truknya udah siap tuh berangkat ke PKS. Nah, ini formatnya untuk SPB-nya memuat dari jumlah janjang, terus ya bisa di teman-teman lihat semua apa formatnya seperti apa. Pemeriksaan jaring dan segel di PKS. Nah, ini setelah si truknya itu truk pengangkutnya tadi udah nyampe ke PKS, biasanya ada dilakukan pengecekan nih. Nah, sebelum penimbangan maka pihak PKS memeriksa kondisi jaring dan segel. Apabila semua dalam kondisi baik, baru pihak PKS itu berhak untuk membuka segel untuk kemudian dilanjutkan dengan proses penimbangan. Nah, jika terjadi hal-hal mencurigakan, misalnya segelnya rusak atau ada indikasinya kriminal, itu akan dilakukan proses hukum. Nah, jika belum ada kejelasan dari kelompok tani atau koperasi tersebut, nanti TBS-nya belum boleh dibongkar oleh pihak PKS. Nah, ini untuk catatan kondisi truk pada saat pemeriksaan di PKS. Nah, kondisi berangkat awal dan kondisi sudah sampai di PKS. Jika masih jika nggak ada perubahan atau masih aman-aman saja, maka boleh lanjut ke penimbangan seperti itu.
Nah, di penimbangan nanti akan ada terjadi grading atau sortasi. Nah, ketentuan untuk grading TBS ini mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian buah tanaman segar kelapa sawit. Nah, adapun ketentuannya mungkin ketentuannya ini seperti dari mutu buah. Ini ada buah mentah. Jika terdapat buah mentah dalam truk atau dalam buah yang dimiliki kelompok tani tadi itu yang dikirim ke PKS, nah akan didenda sebesar 50% dikali berat buah mentah, kemudian dikalikan berat TBS dengan keterangannya 50% itu efisiensi yang dicapai pabrik apabila pengolahan buah mentah. Terus BM itu persentase, misalnya di sini berat BM itu misalnya ada berat BM persentase ya, berarti misalnya 3%, nah kemudian dikali 50%, kemudian dikali berat nanti timbangan setelah timbang kosong. Nanti di situ tahu jadi total grading buah mentahnya berapa. Nah, sama seterusnya seperti itu. Ketentuan-ketentuannya mungkin teman-teman bisa baca. TBS yang dikirim beratnya minimal 3 kilo. Ini ketentuannya tadi itu kayak buah yang sudah siap dipanen itu TM1 itu mungkin masih ada yang 2 kilo lebih, mungkin bisa dijadikan berondolan sekali gitu. Nah, tiket timbang setelah tadi itu grading sudah selesai apa segala macam, sudah timbang kosong, kemudian dilakukan sopir akan dapatkan tiket timbang. Nah, tiket timbang selanjutnya kembali ke kebun, koperasi atau kelompok tani sampai TBS terpanen dapat terangkut keseluruhan. Distribusi tiket timbang diberikan untuk koperasi, kelompok tani, dan arsip untuk PKS. Nah, operasional penjualan tanaman buah segar. Penjualan TBS melalui kelompok tani atau koperasi, pengangkutan TBS ke PKS dilakukan oleh lembaga kelompok tani. Kelompok tani sebelumnya harus memiliki kontrak atau SPK dengan pabrik kelapa sawit. Nah, ini ada ketentuan sebelum TBS akan dijual ke PKS, maka harus dipastikan proses panen dan penetapan mutu yang dilakukan oleh kelompok tani dan koperasi meliputi rotasi panennya itu paling cepatnya sekali dalam 7 hari pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi. Pastikan bahwa pengurus kelompok melakukan sortasi di TPH. Ini mungkin berkaitan dengan yang disampaikan Pak Jimmy kemarin, untuk saya buatkan formatnya, nanti ada di bagian terakhir. Buah mentah ditinggal TPH, buah yang bertakai panjang, buah busuk, tanaman kosong. TBS yang dikirim ini tadi minimal 3 kilo, berondolannya harus bersih. Nah, TBS yang dipanen harus dikirim minimal tidak lebih dari 1 kali dalam 24 jam dari mulai panen, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa disimak sama teman-teman alur penjualan dan pembayaran TBS oleh koperasi. Nah, beberapa poin yang di dalam SOP yang harus diisi itu seperti administrasi segel di kantor koperasi. Ini meliput tanggal pengambilan, keterangannya, jenis terima atau keluar, nama dan tanda tangan, nama si pengambil dan tanda tangan. Nah, administrasi segel di pos kemitraan ini kurang lebih hampir sama tadi, cuma itu pengecekan apakah nanti yang sampel yang dibawa yang di awal tadi itu dibawa oleh sopir.
dibawa oleh supir, nanti dicek kembali sama si tim pemeriksa di pos penjagaannya. Nah, ini administrasi yang harus diisi di pos penjagaannya seperti itu. Di nomor polisi, nomor SPB-nya, nama dan keterangan. Nah, ini yang saya coba buat kemarin terkait dengan pengecekan mutu buah di TPH. Ini meliputi nama pemanen, pengecekan dari tanggal terus kapling hamparan milik petaninya, nama pemanen siapa, nomor TPH berapa, jumlah janjang dalam satu TPH itu berapa, setelah nanti itu ditimbang total kilogramnya berapa. Nah, susunan TBS ini bisa 5 baris atau gimana sih bilangnya ya, 5 baris 5 baris 5 baris gitu di TPH gitu untuk penyusunannya seperti itu. Nah, ada kriteria misalnya di sini tadi jumlah janjangnya ada 25, misalnya mentahnya ada 1, terus matangnya ada 20, kemudian sisanya ada buah abnormal, buah busuk, janjang kosong. Nah, kemudian brondol. Brondolan ini, alas brondol nih dia pakai alas atau enggak, misalnya tadi tuh misalnya dia pakai karung dicontreng, kemudian kalau dia tidak pakai karung dia dikasih tanda silang aja gitu. Terus brondolan ini si dan NC ini bersih atau terkontaminasi atau terdapat kotor gitu ya. Terima kasih, mungkin sampai sini pemaparan saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa saya jawab, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Oke, thank you Yosef. Apa nih? Sinyal aku jelek kah? Oh enggak, Ding. Oke, iya Chef, benar. Yang kamu bikin formatnya sudah sesuai dengan apa yang kemarin disarankan sama Pak Pujangga. Itu udah menurut saya udah cukup representasi ya buat mewakili aspek kehilangan dan kontaminasi dan satunya itu kemarin ya kontaminasi, Ding. Oke. Silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Dari saya. Ya, Mel. Yaitu kalau yang disampaikan yang pertama itu soal sortasi itu meliputi yang jumlah buah mentah itu aja kan, buah mentah. Nanti coba ditampilkan yang ini, yang form terakhirnya itu. Sebentar Bang. Yang form yang mana Bang? Yang paling terakhir yang pengecekan mutu buah itu. Ini Bang. Iya ya. Ya itu yang di situ itu mungkin blok ya. Coupling karena statusnya tadi itu ya bisa blok bisa coupling Bang. Kalau coupling kan dia persatuan gitu. Iya. Ini coupling saya. Kalau blok itu ini kan misalnya yang dimaksudkan kemarin itu ini di satu lembar ini dipegang oleh pengurus kelompok taninya yang perhamparan itu atau per blok itu kan. Ya. Nanti karena yang habis tanggal ini blok, nanti TPH-nya itu yang menjelaskan nomor couplingnya di sini, di nomor TPH-nya itu. Oh oke Bang. Ya. Catatan Bang, nanti saya perbaiki. Nanti kalau misalnya nama pemanen, saya rasa tidak ada karena satu ini biasanya
enggak tahu ya di sana apa di apa koperasinya Titian itu. Kalau di sini kan setelah umur 8 tahun itu kan plasma itu dikerjakan oleh pemilik plasma, diakomodir oleh koperasi. Ya, berarti yang apa? Yang per coupling aja gitu untuk tahu apa per nomor coupling aja supaya tahu bahwa dia couplingnya siapa gitu. Oh ya, berarti langsung ke nama petani aja gitu ya? Ya, biasanya langsung misalnya nomor, terus nama petani, pemilik coupling, sama ini nomor couplingnya kan. Ya. Nanti kalau misalnya karena laporannya kita langsung ke pemilik coupling. Kalau yang ke pemanen itu yang dipakai oleh perusahaan dengan sistem kemitraan karena dia ada terkait dengan yang punya Adipati Doklin Aprin kemarin itu kan itu sistem pemanenannya itu kan ada disebut acak kan, ancak, sistem ancak. Ya, kalau di ketika petani itu sudah diserahkan haknya oleh misalnya ex-PTPN, dia sendiri itu yang mengelola. Jadi sistem ancak itu tidak kita temui lagi lah sistem ancak itu. Kalau sistem ancak dia di perusahaan dengan ini misalnya perusahaan memakai tenaga pemanen, nanti pemanen ini dioper itu. Dia ancaknya mau ancak tetap atau dia berubah nanti ancaknya. Oh, iya. Makanya itu mungkin nama petani. Terus kalau yang sortasi mungkin dia lebih ke nanti buah yang buah yang tidak diangkut dengan alasan pasti mentah kan? Iya. Ya, mentah dan pokoknya yang buah yang tidak terangkut istilahnya mentah dengan busuk jangkos itu kan tetap dipisah. Tapi kalau di tangkai panjang tetap tetap diambil gitu. Iya, Bang Mel. Tadi ini coupling berarti kita ganti ke Blok atau hamparan biasanya. hamparan aja atau kelompok tani ya? Blok. Blok aja ya. Ya, blok atau kalau sistem di sana saya enggak tahu kalau misalnya kalau kita yang nangani ya eksplasma begini itu kan dulu perusahaan sudah menetapkan pakai blok kan. Ya, betul. Tapi kalau misalnya teman-teman yang dapat nanti yang petani yang memang mandiri, yang pencar-pencar itu mungkin pakai sistem kelompok tani. Iya. Kebetulan di sini eksplasma tapi udah dibentuk kembali kelompoknya gitu. Mungkin bisa saya jadikan kelompok tani seperti itu ya. Ya. Kelompok tani garis miring blok aja. Oh, siap, Pak. Sebentar, Chef. Jadi sebenarnya kalau untuk yang poin ini nyambung ya, Chef. Ini nyambung ke SOP pemanenan juga karena salah satu nanti yang perlu dilihat dari aspek pengecekan buah itu adalah norma kerjanya berapa nih per sekali panen. Nah, maksudku nama petani ini apakah sama dengan pemanen atau ini menunjukkan kepemilikan saja? Biasanya sih nama petani itu kepemilikan sih, Mbak. Bisa dia juga bisa gaji orang, ngupah orang untuk panen gitu. Oh, itu harus di-clearin juga, Chef, karena esensi dari pembuatan ini itu nanti larinya ke norma kerja. Gitu. Jadi pilihannya menurut saya sih antara ini dipakai satu sama nanti bikin satu lagi yang mana itu nanti merujuk ke berapa banyak pemanen yang digunakan untuk menanen oleh si petani walaupun dia memakai pekerja ataukah tidak. Gitu, Chef.
Itu soalnya perlu dokumen juga di situ. Menurut saya kalau ini kan khusus untuk QC ya. Jadi kalau untuk QC ini sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan proses screeningnya. Ini Prosesnya iya, Mas. uh, Prosesnya iya, tapi untuk dia menunjukkan berapa jumlah pekerja yang dilakukan di pemanenan itu belum ada. Makanya saya klarifikasi apakah nama petani ini adalah yang juga memanen. Kalau itu iya, berarti itu clear. Tapi kalau misalkan ada kejadian di mana petani menggunakan pekerja, itu harus diperjelas lagi bahwa dia menggunakan pekerja berapa. Karena kan norma kerja pemanenan itu akan diatur di SOP pemanenan. Begitu. itu di ketentuan atau kebutuhannya yang nomor berapa Itu untuk ada di SOP pemanenan, Mas, yang norma kerja pemanenan. norma kerja pemanenan? Apa Iya. dokumentasi penyiapan tenaga kerja maksudnya? Iya, itu nanti juga buat untuk mengklarifikasi realisasi antara rencana dan realisasi dari pemanenan. Oke. Nah, kalau begitu berarti ini harus bikin form lain lagi. Jadi biar untuk bisa menggambarkan itu. Kalau ini kan kalau kita campur semuanya malah nanti bingung. Ini sebenarnya form yang biar dikhususkan untuk pemanenan aja. Nah, berarti untuk yang form tadi dokumentasi penyiapan tenaga kerjanya, nah itu yang butuh dicek lagi formnya itu seperti apa begitu. Nah, kalau ini kan saya ganti dulu tuh nama petani loh. Ini Pak. Petani. Nah, Siap. kalau saya pahamin kan pokoknya ini kalau dari penjelasan Melki kan ini akan quality QC-nya ini akan di setiap poktan nih. Jadi sebelum dia bergabung ke pool yang lebih besar di koperasi misalkan, nah di tahap poktan atau blok itu udah disortir duluan untuk udah dicekin satu-satu kan. Nah makanya ya itu ya tadi mungkin dengan adanya nama petani misalkan oke, ini mungkin kan dari satu kelompok tani itu ada 20 orang misalkan kan, ada 20 orang dia di Yosef, habis itu couplingnya coupling nomor 3 misalkan, kalau sudah dikasih nama ya, jumlah janjang, berat janjang, susunan TBS, nah ini mungkin nanti yang tinggal diisikan kan. Kemudian si buahnya ini kan buah matang ada berapa, mentah. Normal. Ini cukup begini ya, tidak perlu ada informasi yang terangkut berapa, yang dari total berapa kan kalau misalnya istilahnya kalau matematika kan totalnya berapa, ada mentah yang akan terangkut kan berarti si matang dan tangkai panjang masih bisa diangkut tapi akan dikasih catatan kan, karena ini sebenarnya kan tangkai panjang itu mestinya akan kena sortasi juga. Itu ALS atau ALAS ya? Alas Pak, alas saya singkat. Oke, tambah aja A-nya kan masih muat. Kalau buah putus itu apa, Chef? Buah putus itu abnormal Parteno Capri atau apa ya bahasanya ya? Ya udah abnormal aja. Pokoknya yang penting abnormal gitu kan. Iya. Nah, jadi dengan kondisi begini berarti form begini ini cukup sudah ya begitu ya, Melki dan teman-teman. Maksudnya kita tidak perlu mengetahui ke kondisi keseluruhan. Oh jadi ini totalannya ada berapa, nggak perlu gitu ya? Iya. Bagusnya memang ditambahin ini Pak, yang istilahnya kalau ada yang disortir berarti yang terakhir itu yang diangkut gitu. Total diangkut atau buah dia apa ya, jumlah buah diangkut gitu ya? Ya, jumlah buah yang diangkut. Kalau yang di formulir pengangkutan nggak ada seperti itu, Kak Chef? Sebentar.
pengangkutan dia hanya Oh, lebih ke alat segel sih transportnya yang ya. Iya, berarti perlu juga, Chef. Jadi kan keluar dari si apa? Ini kan sortiran, ini kan akan informasi keseluruhan contoh kelompok bloknya blok 1. Ini total misalkan cuma hanya ada 5 yang panen kan, dari misalkan ada 15 anggota, hanya ada 5 yang panen. Nah, si A, si B, si C ini kan bisa ketahuan nih total total diangkutnya berapa, sehingga dari keseluruhan ini ada berapa nih yang diangkut nih. Perlu nggak begitu? Saya rasa kalau di lapangan sih nantinya pasti diangkut semua, Pak, dan masuk dalam grading di PKS. Tidak juga, Sep. Kalau misalnya memang dia ada kesalahan panen, biasanya yang terjadi di lapangan itu cuma 2 itu. 3 buahnya belum matang, terus dia sudah busuk. Dia kalau misalnya udah masuk ke bulan-bulan panen raya itu kan nanti rotasi panen untuk kembali ke mereka itu kan akan panjang itu. Akhirnya banyak buah yang kemungkinan akan berondol dan busuk kan di pohon itu. Jadi memang akan ditemui ya yang di ini paling-paling yang tinggal jangkos itu sama yang buah belum mentah, yang pasti mereka tidak akan kirim. Tapi kalau udah membrondol pasti mereka akan kirim juga kan, sama yang tangkai panjang mereka, sama yang terkait yang Gembrang sampaikan tadi, itu memang gini, mungkin di Bumi Subur ini itu akan merevisi SOP yang terkait dari pemanenan juga, Pak. Dari pemanenan sampai terkait dengannya ini. Kenapa? Itu memang di sini ini mereka sudah punya istilahnya punya pengalaman, Pak, yang penerapannya dulu yang dari PTPN itu yang saya sampaikan tadi, setelah 8 tahun itu kan petani yang mempunyai plasma nomor kapling tersebut dia akan diberikan hak untuk mengelola sendiri. Berarti itu tadi ancak panen itu akan hilang. Penerapan ancak panen itu hilang, terus otomatis penentuan kalau yang tadi nama pemanen itu akan hilang karena kemungkinan akan diberikan ke pemiliknya yang akan menangani, dan pemiliknya ini kemungkinan juga akan untuk menentukan pemanen itu dia bisa berubah-berubah gitu. Ada yang tetap, ada yang berubah. Yang kedua soal yang tadi penentuan HK gitu ya. Yang tadi yang terkait pemanenan itu kan. Kalau yang penentuan HK itu kalau dari pengalaman itu misalnya koperasi akan melakukan musyawarah. Kalau di sawit kita itu yang umurnya udah 4 tahun, untuk bayar pemanen itu berapa? Itu nanti disapuratakan begitu. Jadi tidak ada misalnya yang ini sekian penentuan harganya, misalnya saya manen sawit ya umur 4 tahun, nanti perhitungannya 1/1 kilo itu Rp50 misalnya. Nah, itu menjadi standar untuk semua. Nanti menjadi standar untuk semua. Kalau yang tadi disampaikan oleh Gembrang itu memang penerapannya itu di perusahaan seperti itu. Perusahaannya
apa dia pakai HK karena tadi akan berubah-berubah. Dia juga pakai orang luar untuk pemanenan itu. Kalau nanti yang di sini malah kalau ditetapkan seperti itu, yang sistem pemanenannya seperti itu, nanti pencatatan di koperasi sama ini yang akan bingung. Karena petani itu misalnya besok kebun saya akan panen gitu. Saya cuman kalau saya tidak bisa panen sendiri, saya kasih tahu nih ini apa tetangga nih yang pemanen. Dia bisa saja bawa tambah 2 orang atau 3 orang gitu untuk pemanen gitu. Tetapi saya tidak bertanggung jawab mau dia bawa untuk pemanennya mau 5 orang, saya enggak bisa tanggung HK untuk 5 orang, tetapi perhitungan tadi kembali ke untuk setiap 1 kilogram TBS saya kasih misalnya tadi Rp50 gitu. Jadi nanti memang ada perbaikan untuk dari SOP pemanenan, penekanannya di situ. Nanti dengan sendirinya unit untuk yang tadi namanya itu apa? Yang ada unit khusus yang di pemanenan itu untuk menghitung potensi buah itu kemungkinan akan hilang, Pak. Unit khusus untuk menghitung potensi buah. Nanti penetapan potensinya itu memang dia misalnya nanti sudah ini hari ini blok sekian, besok blok sekian gitu. Itu nanti diatur oleh koperasi sendiri secara bergilir. Begitu, Pak. Itu tambahan dari saya. Saya tampilin lagi Sep yang tadi Excel dari Sep. Ya, Pak. Itu yang keterangan sebelum keterangan yang jumlah buah terangkut itu coba jangan di merge cell dulu. Yang mana, Pak? Sorry, Pak. Jumlah buah terangkut. Nah, Iya, yang ini. nah jangan di merge. Diklik dulu di atas yang jangan di merge. Bukan. Itu kan kamu gabungin tuh. Jadi ya. Baris 78-nya kan digabung tuh. Klik. Nah, terus ke atas merge and center. Oh. Nah, itu klik. Nah, klik oke. Terus habis itu di ini kamu tarik di P-nya di 8P. Nah, kamu 8P. Oh, ya. Nah, tulis jumlah. Mudah. Oke, terus di 8Q kilo kg. Oke, terus di atasnya di 7P itu. Nah, tulis JJG diangkut. Jadi biar sama istilahnya. JJG diangkut. Sambung diangkut. Nah, udah habis itu baru di merge tuh dari ke Q-nya. Nah, jadi kan bisa ketahuan tuh dia jumlahnya ada berapa, kilonya berapa. Jadi kan sama kayak di yang bagian E sama F-nya itu. Oh iya, Pak. Nanti saya perbaiki, Pak. Oke, terus di brondolan itu jangan CNC, tulis saja T sama K sama TK. K garis miring TK. K. Ya. K. TK. Ya. Nah, terus di keterangan kamu ganti tuh. C itu bukan confirm, jadi ganti K aja, kontaminasi. Sebenarnya pengertian kontaminasi itu seperti apa ya? Nah, kalau di sawit itu kontaminasi maksudnya dicampur pasir, dicampur batu begitu bukan? Kalau kemarin
penjelasannya sampah-sampah, Pak. Sampah, pasir, sama itu loh Mas, katanya ada grading total. Jadi selain ada grading total. Nah, kontaminasi itu biasanya ada di grading total dan itu hanya untuk PKS. Ya, itu yang jadi, saya catat. Jadi cara untuk mengetahui, contoh misalnya ketika brondolan nggak pakai alas, terus habis itu kategori kontaminasi kah? Begitu? Oke, ya udah. TK tidak kontaminasi. Nah, itu bisa dihapus tuh. Jadi brondol, berarti kan alas brondol itu untuk ngecek dia pakai alas atau enggak gitu kan. Ya, di checklist mungkin bisa dikasih itu kali, Y garis miring tidak, ya tidak begitu kan. Jawabannya kan ya tidak kan? Iya. Nah, dikasih keterangan aja ya tidak juga. Di alas brondol itu, alas brondol buka kurung Y garis miring T. Nah, ini keterangan bisa ditambah tuh. Kan koma, sambung aja langsung. Iya, menurut saya sih sambung aja nggak apa-apa. Y sama dengan ya gitu. Ya, atau di depan karena dia urutannya kan lebih duluan. Di depannya K tuh. Oh iya, Pak. Dia duluan kan. Y sama dengan ya. Oke, jadi pengertiannya benar ya. Kalau brondolan itu, misalkan gini, ketika dia jawab nih, alas brondol, tidak begitu. Nah, terus brondolannya nanti ngecek lagi lewat observasi, baru nanti ditulis lagi ya, dia tuh K atau TK gitu, atau gimana? Atau apakah ketika tidak jawabannya T, tidak pakai alas brondol, berarti brondolannya udah pasti kontaminasi, udah pasti K gitu, atau gimana? Sebenarnya Pak, kontaminasi ini ada di pabrik. Jadi kontaminasi ini biasanya truk itu membawa buah dengan biasanya kayak sampah-sampah itu maksudnya untuk pemberat kadang bercampur batu, bercampur kayu. Di situ mungkin istilah kontaminasinya Pak. Bukan kontaminasi yang tercampur seperti air tercampur racun, itu bukan seperti itu Pak. Iya. Kemungkinan seperti itu. Jadi kalau untuk di TPH kontaminasi ini belum terjadi apa kan? ya, belum terjadi. Jadi itu untuk di pabrik sih biasanya. Jadi dia ada kontaminasi batu kah, sendal kah, celana jeans kah, apa biasanya seperti itu. Iya, ada memang betul itu ada itu. Pelaku ya. Iya. Nah, jadi kalau memang kondisinya begitu, tidak bisa ketahuan di awal, menurut saya yang bagian O ini dihapus saja. Yang O, brondolan KTK itu berarti tidak relevan. Jadi kan alas brondol ini mungkin masih relevan misalkan. Apakah memang dalam rangka kita memaksa mereka supaya rapi. Tapi itu juga pertanyaannya. Sebenarnya ketika pakai alas brondol, dengan tidak pakai alas brondol, apakah akan mempengaruhi kualitas TBS? Kalau enggak, berarti hapus juga. Sebenarnya sih Pak, mungkin lebih ke ini sih Pak. Kan brondol yang udah diangkut di kayak di piringan gitu langsung diletakkan di situ, terus untuk masukkannya ke truk itu lebih mudah dibanding nanti diletakkan di tanah aja, nanti mereka mengut lagi tuh, nanti akan terangkut tuh batu, pasir apa segala macam itu Pak. Iya, nah jadi kan lebih ke konteksnya supaya kerapian dan ini kan kemudahan. Ini tidak ada konteksnya dengan mutu buah. Dapat sih Pak, kan kalau nggak pakai itu nanti mungkin pas mereka ngerok yang langsung di tanah aja, misalnya brondolan letak di tanah aja, yang dikerok mereka itu, yang dipungut mereka bisa jadi batu, pasir, tanah itu bisa masuk ikut kerok juga Pak, ikut terambil juga gitu. Gitu ya. Oke. Di lapangan sih seperti itu Pak. Jadi dia sekop gitu ya. Iya. Mungkin kalau untuk alas biarin aja Pak, nggak apa-apa. Biarin ya. Cuman brondolan K dan TK ini mungkin diganti dengan jumlah brondolan terangkut Pak.
Itu kan belum dihitung juga, itu termasuk kilogram juga nanti, hasil panen juga. Oke. Berarti formatnya sama dengan yang di samping ini Mas Arya ya? Enggak, kalau jumlah kan mungkin nggak bisa ngitung, toh. Paling kilogramnya aja. Oh Iya. iya. Jadi ini aja Kebetulan di Berulang KG aja terangkut. gitu ya. berondolan diangkut buka kurung KG aja gitu. Nah, Karena biasanya ada penyiasatan itu yang mentah dan yang lewat masak itu kan biasanya kalau yang mentah diperam dulu. Setelah diperam nanti di apa namanya, dibrondol itu biasanya, dan yang lewat masak itu juga biasanya dibrondol. Jadi dihitung brondolannya dan tangkosnya dibuang biasanya. Seperti itu biasanya penyiasatan tukang jual buah. oke. Nah, jadi si brondolan diangkut sama janjang diangkutnya akan menjadi hasil akhir dari ini. Hasil akhir dari si Hasil truk. panen, ya. Hasil panen truk. Jadi ketahuan nih, si Yosef kapling nomor 1 itu keluarnya akan ada berapa kilo brondol, ada berapa janjang nih. Brondolannya di B-nya dibesarin, Zep. Oh iya Pak, siap. Oke. Menurut saya udah ya ini ya. Seenggaknya kan ini memenuhi yang form yang rekaman buah tadi itu. Jadi ini yang harus diterapkan nih sama pekebun atau kelompok ataupun ininya kooperasinya gitu. Jadi ada sistem ini untuk pengecekan nanti. Iya Pak. Oke, coba tutup dulu screen-nya, Sep. Oh iya siap Pak. Nah, ini kan di transportasi TBS. Nah, ini kan yang pertama ini adalah pemuatan TBS kan. Ini dokumentasi kontrol kualitas TBS. Nah, jadi yang ini saya kalau ada yang terlewat ya. Jadi ada yang pertama kan tentang kegiatan pemuatan TBS itu, kemudian pengangkutan TBS itu ada form kondisi truk, habis itu administrasi segel dengan segala formnya itu tadi ya. Iya Pak. Pencatatannya, bagaimana di setiap pos itu, nah itu yang nanti perlu dijelaskan. Kemudian sortasi, kriteria sortasi ya mungkin bukan ini. Kriteria sortasi. Habis itu baru terakhir ini pengecekan kualitas TBS, yaitu ini. Bukan pengecekan, mungkin pengendalian. Pengendalian kualitas TBS atau QC. Nah, inilah yang akan menjadi titik penting dari adanya dokumen ini. Jadi sebenarnya kan ini semua terkait nih, kegiatan pemuatan, pengangkutan segala macam administrasi ya, untuk menjaga misalkan tadi itu yang tidak kelewat panen minimal 3 kilo, kemudian apalagi tangkai segala macam. Nah, ini habis itu, nah itu yang semua informasi 1 2 3 ini adalah akan menjadi memastikan kualitas itu terjaga gitu, kualitas dan kuantitas. Nah, jadi sebenarnya kalau istilahnya kita mau coba summary-kan atau simpulkan, transportasi TBS ini kan sebenarnya cuma hanya 2 kata kuncinya, kuantitas sama kualitas. Kuantitasnya itu tidak dicuri, jadi makanya ada SOP tentang pemuatan dan pengangkutan ini. Kemudian kualitasnya itu tidak berubah atau tidak rusak gitu. Nah, makanya ada kriteria sortasi ini. Yang tadi itu ya, minimal 3 kilo, matang panen seperti apa, segala macam tangkai. Nah, baru nanti ada dokumentasi kontrol. Nah, cuman kalau di ISPO itu kan rekaman buah kehilangan. Mungkin ini yang agak membingungkan sih, yang nomor bagian 2 ini. Agak membingungkan.
tersedia SOP dan rekaman buah harus terjaga dari kerusakan. Nah, kalau kerusakan kontaminasi, ini kan sudah dicatat di sini. Cuman kayaknya nih agak membingungkan. Mungkin ini juga termasuk dokumentasi ini pengendalian atau kontrol kuantitas TBS. Mestinya. Jadi tadi si form-formnya truk lah mulai keluar dari kelompok tani atau blok atau keluar dari koperasi gitu, bisa tergantung pintunya mana-mana aja. Nah, itu harus bisa termonitor tuh. Jadi ada sekat-sekat, di tiap sekat itu bisa dipantau secara kuantitas itu tidak berubah gitu kan, makanya butuh ada ini. Jadi saya pikir bisa ditambahkan satu lagi tentang dokumentasi kontrol kuantitas TBS. Nah, itu yang di truknya lah harus apa, pencatatannya gimana, posnya segala macam. Nah, itu yang nanti kan butuh sebenarnya kalau menurut saya kalau memang sistem ini belum ada di pekebun atau kelompok tani atau koperasi, nah ini yang harus disepakati nih, titik-titik mana aja yang akan ada posnya. Nah, kalau posnya tidak disepakati kan sistem ini nggak akan berjalan kan. Jadi contoh misalkan begitu truknya sudah ngangkut nih, segel udah dikunci, si supir ini harus berhenti di pos mana, harus turun lapor segala macam, ini kan yang harus jadi ini juga harus tersistemasi gitu kan. Nah, kalau rasa saya sih kalau kondisi sekarang petani ini kan dia jualnya sendiri-sendiri kan, langsung kan, tidak ada yang lewat koperasi gitu kan, baik yang di Bengkayang, Pasir maupun Landak kan. Jadi ini yang perlu disepakati nih. Jadi titik kontrol kita, titik pemberhentian misalkan, untuk baik terkait dengan kualitas maupun kuantitas ini akan di mana saja. Nah, itu yang nanti butuh disepakati dengan antara semua pekebun. Gitu. Jadi seenggaknya ada dua hal ini, dokumentasi kontrol kuantitas dan dokumentasi kontrol kualitas. Oke. Ini si Suiranto gambar-gambar di sini kayaknya kan tekan nih. Ya. Oke gitu. Ini dari 4 ini ada yang masih di ini mau ditambahkan atau gimana, Sep? Kalau dari saya mungkin cukup sih, mungkin dari teman-teman lain ada kelewatan dari sayanya mungkin. Ya. Pak, yang untuk kehilangan tadi, apakah itu kehilangan secara kuantitas aja atau ada kehilangan yang lain? Contohnya kehilangan kandungan rendemen. Itu kan termasuk kehilangan juga, losses. Iya, kalau kandungan rendemen menurut saya itu sih lebih ke ketepatan waktu, Pak. Iya. Mas. Nah, jadi kalau mungkin kehilangan di sini maksudnya hanya kehilangan Kuantitas, secara ya? Kuantitas. Oke, Pak. Nah, maka ini maka sebenarnya kalau mungkin ini juga ya, berarti kalau untuk dari Jadi segi kalau waktu, losses rendemen kan itu ada ketentuan tadi yang disebutkan kurang dari 1 kali 24 jam harus terkirim. betul itu yang belum kita cover tuh. Jadi ada pencatatan hari panen dan hari kirim sebenarnya. Dan satu lagi mungkin nggak ada ini ya, ketentuan jarak ya, jarak maksimal pengiriman. Belum ada ya. Karena jarak kan tentukan juga itu termasuk apa namanya? Nah, ini tergantung perusahaan, Pak. Iya, maksudnya kan itu juga posisi perusahaannya. Iya. Kalau untuk tanggal panen dengan tanggal kirim itu ada di SPB Iya, sih. berarti kan mungkin sudah mungkin di SPB itu kan nanti ditambahkan jam dia berangkat dan jam tibanya. Jadi kan tahu berapa jam dia di perjalanan. Mungkin kayak gitu, Pak ya. Biar enggak lewat dari 24 jam itu. Termasuklah tanggal panennya itu, tinggal tambah jamnya sih Pak menurut saya. Iya, bisa juga. Tanggal panen ya, itu di surat pengangkut buah.
Iya, Tapi iya, surat pengantar buah. ya, surat pengantar buah. Tapi yang mestinya informasi tanggal panen sama jam panen itu yang bisa tahu kan cuman ini pemilik kafling begitu. Bisa Oh, iya. jadi mestinya itu di bagian untuk menjaga ketepatan waktu, mestinya jamnya udah ada di mana ya? Taruhnya apakah di pemantauan kualitas ini atau di pengantar buah tadi ya? Terbuah menurut saya. Pengantar buah ya. Semenjak buah itu udah berangkat dari koperasi, nah nanti dia tibanya di PKS-nya jam berapa kayak gitu kan bisa ketahuan. Enggak, kalau dalam hal ini gimana? Misalkan kan sejak dari dia dipanen, takutnya kan nggak diangkut-angkut tuh. Jadinya misalkan dia panennya, mestinya kalau panennya tadi pagi, kalau mestinya kan panen tadi pagi, mungkin dia udah maksimal entah siang hari atau sore itu udah mesti diangkut. Tapi kan bisa aja panen pagi hari, besoknya baru diangkut. Jadi panen nanti kumpul semua sampai siang, sore itu kan nggak mungkin angkut lagi misalkan kan. Jadi bisa saja baru besok pagi itu, baru besok pagi atau besok siang baru diangkut kan. Biasanya kan malah kebanyakan gitu kan, kecuali kalau dia punya truk sendiri kan, begitu dia panen dia langsung angkut. Begitu bukannya? Ya Pak, Bener kan? biasanya kalau apa kita kan nanti untuk kalau misalnya sudah kerjasama nih Pak dengan pihak perusahaan pabrik, nanti kan si koperasi ini akan dapat jadwal gitu Pak, jadwal untuk memasukin buah itu. Nah, jadwal ini nanti dari koperasi itu akan menginformasikan ke blok mana duluan yang panen. Blok-blok mana yang duluan yang panen, nanti misalnya dari dari pihak pabrik kasih tahu bilang besok atau 2 hari paling enggak 2 hari kemudian buah dari blok A ini harus masuk, berarti besoknya langsung malam ini kita ngasih tahu dengan petani yang di blok A, terus mereka akan panen besok pagi, nanti kemungkinan itu di sore sudah mulai penimbangan Pak. Ya, itu sudah mulai penimbangan, nanti ketika nanti kalau di posisi kebun yang dekat poros, jalan poros itu nanti langsung sudah ketahuan, oh ini untuk satu truk, nanti hubungi truk yang di blok yang angkutan di blok itu, nanti masuk langsung mereka muat untuk pengiriman. Jadi paling tidak sekitar 2 hari gitu Pak. Nanti 1 hari dari panen, besoknya Angkut. kemungkinan baru terangkut semua lah. Berarti kan memang konteksnya nggak akan mungkin kan 1 kali 24 jam ini. Itu jarang Pak. Jarang kan? Jarang, ya. Apalagi kalau kita lihat kondisi jalan, terus jauh dengan pabrik, dengan 1 kali 24 jam itu jarang itu diterapkan. Misalnya kalau kondisinya kita di sini itu bukan kebunnya PT kan, bukan kebunnya PT. Apalagi kalau PT tersebut itu pabriknya punya kebun. Nah, mungkin kita akan dapat jatah sekian baru mereka lagi gitu Pak. Jadi ada 1 kali 24 jam termasuk di panen raya itu juga agak kesusahan. Hanya memang secara ilmiah memang kualitas rendemen itu bagusnya itu tidak akan turun dari 1 kali 24 jam kalau masuk pabrik. Ya, berarti yang itu tadi ya, yang ya mungkin di tanggal itu saja cukup berarti. Apakah berarti apakah perlu kita tambah
misalkan tanggal panen di formnya si Yosef itu, pemantauan kualitas itu. Saya rasa kalau untuk kebun nggak perlu Pak, karena itu nanti kan jadi temuan malahan. Ini Temuan, buah restan semua yang dikirim. Ya udah Jadi, lewat dari 24 jam. ya, jadi Iya. konteksnya kita kehilangan itu secara kuantitas saja, bukan kualitasnya, Pak. Oke. Ya, Jadi nggak perlu mungkin- dimunculkan yang berkaitan dengan restan atau kehilangan rendemen. ya udah, berarti yang enggaknya kan kalau kehilangan yang bisa dari semua poin yang dicantumin itu kan seenggaknya yang bagian ketepatan waktu tuh yang tidak akan bisa pernah tercapai begitu. Seenggaknya kalau kehilangan kan bisa kita kontrol tuh lewat ada dokumentasi segel dari segala macam. Kemudian yang untuk yang kualitasnya mutu buah, nah itu kita bisa ada dokumentasi yang tadi barusan Yosef tampilkan itu. Ya udah, berarti ya maksudnya kita diskusi biar kita tahu bersama bahwa ini memang untuk kondisi pekebun ini akan di bagian mana sih yang memang tidak akan pernah bisa diadres begitu. Oke? Iya Pak, karena perusahaan pun juga jarang yang zero itu restan Pak. Oke. Oke, kalau gitu dokumen kontrol kuantitas, dokumen kontrol kualitas. Sebentar, ini Melki yang kemarin penanganan limbah, ini bisa sambil yang lain ini ya, pikirkan kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, dari 9 ini bisa kita lebih, apa lagi nggak, kita lebih sederhanakan lagi. Untuk penyederhanaan penanganan limbah itu bagian mana yang paling penting dari 9 ini? Mungkin paling banyak juga 5 poin aja gitu. Penyimpanan mungkin kan perlu kan ya? ya Perlu Mas, karena ada di ISPO. Betul. Mungkin Sebentar, itu ada di ISPO untuk gudang. Ada Mas. Poin yang mana ya? Dia masuk ke penyimpanan pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah B3. Nggak ada SOP doang. Kok tersedia ruang penyimpanan ya? Loh, ini kenapa kemarin nggak dicantumin? Lah, ini masuknya di mana? Mas, itu Mas. Iya ya. gudang itu Pak. Oh iya ya. Oke, berarti ini sebentar ya. Ini kan masuknya di sini tuh ya. Ini kan dokumen pestisida ini masuk di OPT kan? Ya. Ya. Berarti ini si ruang penyimpanan ya. Ruang penyimpanan limbah. Yes. Ruang penyimpanan pestisida beda kan, mestinya dia si alat bahan kimia sama limbahnya akan dibedakan atau gimana nih? Itu dibedakan sama, Mas. Dibedakan sama ya. Maksudnya limbah B3 itu tuh tempatnya itu loh Mas, tempat habis kayak botol-botol itu tuh kan harus disimpan tuh. Jangan sampai dipakai. Iya, jadi ada ruang tersendiri kan, apakah boleh digabungkan dengan gudang penyimpanan? Dipisah. Kalau misalkan disekat boleh, tapi kalau dijadikan satu tidak. Nah ya, disekat berarti. Ya, maksudnya dalam satu ruangan bisa Pak. Dalam satu gedung itu bisa. Kayak botol-botol dicampur dengan pestisida yang masih utuh bisa. Iya, oke. Ini yang dia nggak mau kontaminasi apa-apa. Iya. Oke, tapi berarti kemarin bilangnya Pak Puj harus disekat Om. Yang kemarin lihat di gudangnya Landa. Iya, disekat, tapi kan bisa dalam satu ruangan, bukan beda ruangan. Iya. Sip kan? Sip. Di gudang penyimpanan pupuk, pestisida, dan limbah P3. Tambahan Pak, untuk limbah nggak bisa Pak. Nah, itu nggak bisa tuh. Ahlinya udah nih. Ini 50 meter dari, kalau nggak salah 50 meter dari
perumahan. Iman. Kalau untuk pestisida, pupuk tuh boleh disekat. Ya. Sarannya kemarin MSDS, lokasi MSDS yang dipasang itu untuk mudah dibaca. Kemudian untuk pestisida dipisahkan sendiri, para kuat misalnya glifosat, kemudian pupuk tuh boleh digabung tapi disekat. Sedangkan tuh ya untuk limbah B3 itu dipastikan harus ada gitu. Nanti kalau udah umur udah berapa bulan kemarin, 9 bulan atau 3 bulan kalau salah, itu hubungi Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut limbah tersebut. Gitu. Oke, gudang penyimpanan limbah B3 50 meter dari 9 bulan menghubungi gitu kan? puskesmas ya Pak Irwan? Minimal. Melahirkan. Masa dia udah dari PSR dari buka sawit tahun 38 tahun nggak ada limbah karung itu sama sekali, kan itu lucu kan? Gitu aja. Ya. Berarti selama ini ya dibuang sembarangan lah. Dipakai Pak, dipakai yang gayung. Kemarin ada temuan loh Pak, kemarin Pak. Itu lebih hebat lagi. Oh iya, terkait limbah ini tadi yang alas berondolan, kalau bisa jangan pakai karung pupuk. Itu temuan juga itu. Iya betul. Pakai karung goni tersendiri dia. Iya, itu juga harus disampaikan tuh nanti ketika tadi transport ini tadi. Oke, terus ini berarti awareness mungkin ini bisa dihilangkan kali ya. Iya. Ini kan tinggal hanya diinfokan pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, pencampuran dan penggunaan pestisida. Pengangkutan mungkin ya ini bisa di dokumentasi ini sebenarnya juga nggak ini kan, ya itu bisa diinfokan. Itu udah sebenarnya masuk di penanganan limbah nih. Ketika penanganannya kan ada salah satunya juga poin dokumentasi. Atau ada apa lagi nanti ya? Begitu bisa Mel? Ya Pak. Penanganan keadaan darurat, tumpahan dan kontaminasi. Oke, pasca penggunaan pestisida ini harus apa? Cuci tangan. Dan ini mungkin ini yang dimaksud pengangkutan itu apakah Mas? Apa kemarin nih pengangkutan? Yang dimaksudkan tadi kan dari gudang dengan itu kan beda itu. Gudang dengan? Gudang dengan ini apa mau misalnya kan gudang boleh nih di daerah pemukiman. Kalau pencampurannya di situ kan paling tidak ada tumpahan di situ sama kontaminasi di gudang itu kan? Iya, pengangkutan ini maksudnya apa kemarin Mel? Itu apa? Yang dari pas pembelian Pak. Oh ya, dan ini mungkin bisa enggak deh Mas. Dihilangkan. Hilangkan aja. Udah. Pencampuran dan penggunaan pestisida, terus pasca penggunaan ini ya mungkin bisa di penggunaan ini mungkin nggak usah pencampuran, penggunaan dan pasca penggunaan. Nah, jadi bisa satu bagian tuh. Jadi bagaimana menggunakan pestisida, campurnya gimana, terus harus pakai sarung tangan, segala macam. Habis itu pasca penggunaan harus cuci tangan. Itu kan satu bagian tuh. Nah, jadi udah 5 ini aja tuh. Jadi bisa ketika berbicara bisa langsung sesuai dengan poin-poin ini. Oke. Tinggal peremajaan sawit sama nanti yang bagian flora fauna sebenarnya udah masuk ke sini nih. Di bagian ini. Tinggal green sama Pak Irwan ya nanti ya, hari Senin ya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang mau
Pak, dari saya Pak. Ya, silakan. Mungkin ini saran dari saya terkait jumlah HK yang digunakan seperti yang disampaikan Mbak Gembrang tadi. Untuk form yang disampaikan oleh Pak Yosef itu tadi, itu bisa nggak kalau ditambahkan jumlah pemanennya saja sih Pak. Jadi nampak di situ nanti ada berapa orang misalnya kayak gitu kan di samping nama petaninya itu. Itu saran. Jadi kan udah langsung, jadi dia nggak perlu form yang lain lagi untuk pemenuhan jumlah HK yang digunakan itu. Karena memang untuk di SPO itu ada kata Mbak Gembrang. Iya, memang tenaga kerja itu masuk salah satu aspek yang akan dinilai, Gus. Maksudnya termasuk untuk Melki nih, untuk Melki kalau misalkan nanti bikin skema sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa kalau memang itu sudah sesuai dengan kebutuhan koperasi di Bumi Subur. Tapi harus di harus ditunjukkan juga berapa tenaga kerjanya gitu entah itu bikin folder sendiri atau mungkin bikin format sendiri koperasi itu silahkan. Tapi yang pasti tenaga kerjanya itu harus ada dokumen yang menginformasikan itu, Mel. Ya. Contoh coba Yosef tampilkan lagi, Sep. Yang tadi, Sep. Excel itu. Oh iya, Pak. Ya, nanti kan yang dimaksudkan begini, hampir di semua yang pokoknya X plasma ini, itu petani mengurus kebunnya sendiri. Terus untuk pemanenan di tingkat petani itu tidak pakai HK, tidak ada pakai HK kalau di tingkatan petani. Karena gini, kalau misalnya mau panen, ini saya sebagai pemilik lahan cuma menginformasikan misalnya ke Pak Arya untuk panen. Nanti kalau dengan potensi produksi hanya bahwa keluarga itu ada 3 orang dengan sistem HK. Dengan sistem HK nih kekurangannya begini, kemungkinan dia bisa aja, saya mau dapat 2 HK, saya panen 1 hektar sekarang hari ini, besok 1 hektar lagi. Nah itu makanya di tingkatan petani itu tidak memakai HK, tetapi udah pakai sistem per kilo itu. Ya. Dan memang penentuan pemakaian HK itu hanya dilakukan oleh pihak perusahaan. Kalau terkait dengan tenaga kerja itu memang dia akan berubah-berubah dia. Karena tergantung dari keluarga yang kita, misalnya kita pesankan keluarga A, dia bisa aja bawa istrinya, bawa menantunya ikut brondol gitu, pasti itu nanti akan berubah-berubah. Kalau misalnya kita mau mencatat mungkin di catatan sendiri aja itu. Kalau misalnya si petani ini memakai kalau di jurnal petani kita yang dulu itu, di lembaran ketiganya ada itu soal pekerja gitu. Pekerja siapa yang biasa dipekerjakan. Ada anggota keluarga, anggota dalam keluarga, dengan anggota di luar keluarga. Dengan jumlahnya ya, itu aja. Untuk tambahan aja. Orang. Karena nanti soal tenaga kerja nanti yang pemanenan dia sendiri, dia kemungkinan lain. Terus kalau dia pakai orang untuk penyemprotan, pengendalian gulma lain, penebasan mungkin lain lagi. Gitu. Mungkin untuk tambahan aja. Apa maksudnya HK ini bukan untuk sistem pembayaran mungkin ya, cuman untuk mengetahui produktivitas
produktivitas pemanen aja mungkin. Jadi dalam 1 Iya. hektar itu menghasilkan berapa ton, itu Berapa ton. kebutuhan panennya berapa. Jadi kan ketahuan produktivitas. Jadi begini aja mungkin Bang Mel. Kalau dia memang buat rombongan, contohnya Bang Mel nyuruh saya tadi buat suruh panen, saya buat keluarga. Nah, itu mungkin bisa secara tertulis di atas kertas, kita main cantik aja kayak di kebun kan, main cantik aja. Jadi walaupun saya bawa 3 atau 5 orang, tetap kita tulis siapa pemanen utamanya di situ, dan kira-kira kalau cuma kita dapat ton ya paling 1-2 ton gitu mungkin cukup 1 atau 2 pemanen yang kita tulis. Walaupun pada kenyataan di lapangan kita bawa 1 kampung untuk panen itu. Nah, seperti itu mungkin untuk mengetahui produktivitasnya aja, bukan untuk sistem pembayaran. Tapi jadinya akan susah untuk mengontrolnya. Kalau misalkan realnya bagaimana, terus yang kita catatkan berbeda, dan nanti yang untuk akan bingung lagi nih untuk kalibrasinya, si pencatat di lapangan ini yang akan bingung. Ya, biasanya gini Pak. Jadi kalau walaupun buat keluarga ya, dan yang biasanya yang buat egrek itu cuma 1 atau 2 orang aja. Sisanya umpamanya si istri ini paling bantu untuk membrondol, itu kan tidak bisa dibilang tidak termasuk dalam orang panen yang panen buah gitu loh. Dia hanya membantu. Mungkin bisa begitu? Hanya gini Pak, kalau penentuannya begitu, misalnya di perusahaan nih, kan tadi itu ada ancak itu kan, berarti pemanen itu akan mendapatkan misalnya dia ancak sekian sampai sekian. Itu dia hitungnya biasanya 1 HK itu dari perusahaan bisa memberikan misalnya kamu kerja dapat 1 HK, 1 HK itu sama dengan 100 tandan misalnya. 100 tandan. Nanti kalau kita kalibrasi misalnya dengan data di kita ini, kan tiap kebun kemungkinan akan berbeda itu hasilnya. Tergantung perawatan kan. Kalau misalnya dia oke lah, berarti 1 HK itu 100 tandan. Nanti kita jumlahkan nih janjang atau tandannya di sini. Baru berarti kita hanya dapat berapa pemanen gitu. Maksudnya begitu kan? Kalau di perusahaan biasanya nggak cuma basis tandan aja biasanya. Dia basis hektaran juga, Bang. Jadi kalau biasanya basis hektaran itu 2,5 sampai 3 hektar per HK, dan dia juga harus memenuhi basis janjangnya juga. Walaupun dia sudah kerja 3 hektar, tapi kadang basis janjangnya belum tercapai dan dia tidak melanjutkan dengan pruning contohnya atau pindah ancak lagi, itu juga tidak terpenuhi HK-nya. Nah, disitulah kebingungan nanti yang di. Nah, maksudnya kayak saya tadi bilang, pemanen itu ya tetap siapa yang disuruh 1 orang, umpamanya Bang Melki nyuruh saya. Walaupun saya bawa orang, berarti Bang Melki kan cuma nyuruh 1 orang pemanen. Nah, itu kan bisa ditulis, Bang Melki, umpamanya nama petaninya Bang Melki, pemanennya namanya Arya. Berarti pemanennya cuma 1, Arya aja. Iya. Bagaimana? Itu maksud saya itu lebih ke kuantitas pemanenannya, Mel, karena itu nanti kalau misalkan maju ke RSPO itu bakal ditanya juga tuh 1 orang ini dia di bawah umur apa enggak, terus berapa gajinya kayak gitu. Jadi harus disesuaikan dulu di tataran kuantitas si pemanen, harus ada data dulu maksudnya. Gitu. Nggak masuk ke buku harian aja, Mbak? Buku pemanenan malah menurutku, Chef. Coba ya, yang buku harian itu setahu saya kalau buku harian itu khusus untuk ini pemeliharaan dan perawatan kebun. Jadi kalau pemanenan itu mestinya ada buku sendiri. Nah, antara ini mau dijadikan formatmu ini bisa dijadikan salah satu bagian dari buku pemanenan atau mungkin nanti ada beberapa lembar kali ya khusus untuk buku pemanenan. Jadi lebih ini nih, lebih ke deteksi gitu loh.
di pemanenan ada apa aja kayak gitu, ada pengecekan, ada keterangan pemanennya siapa dan lain-lain begitu. Menurutku sih kalau untuk yang pengecekan mutu buah baiknya tetap ini aja. Jadi jangan ditambah lagi, kalau enggak akan bingung. Kalau soalnya kan ini ceritanya kan informasi nama petani sama nomor coupling aja ini kan hanya supaya jelas nih, ini datangnya kalaupun buahnya jelek bisa kita cari kan, ini mestinya punya si bapak ini nih gitu kan. Jadi cukup begitu. Kalaupun mau mengetahui pemanennya itu ada berapa, itu nanti bisa di bagian dokumentasi penyiapan tenaga kerja. Karena contohnya begini, saya coba dimatikan dulu, di stop dulu. Karena kalau di bagian pemanenan, ini kan ada bagian ini nih, dokumentasi penyiapan tenaga kerja, peralatan, dan sarana. Nah, ini bisa dimasukkan di sini sebenarnya. Ini, beda, Mas. Bukan di sini. Hah? Beda. Jadi kalau yang penyiapan tenaga kerja itu sebenarnya masuknya ke rencana. Dia masuk ke rencana, tapi harus ada satu dokumen yang dia menunjukkan hasil realisasinya seperti apa. Karena itu nanti kalau misalkan kita bikin realisasi, caranya kita bisa membuktikan bahwa rencana itu terjadi beneran atau tidak, kan otomatis butuh dokumen realisasi kan. Nah, di dokumen realisasi pemanenan ini harusnya memuat pemanennya ada berapa. Gitu. Dicantumin di sini kalau gitu di realisasi pemanenan ada berapa kilo dilakukan oleh berapa orang. Ya, udah sempat dibikin kah yang ini, yang dokumen realisasi pemanenan ini? Nah, ini yang kemarin butuh dicek lagi nih. Ini dokumen yang SOP yang sesuai yang LPP ini apakah memang sudah memuat? Ini yang bagian pemanenan ini yang agak miss nih. Dia menjawab kemana? Jadi seenggaknya template-template tersebut yang di dalam SOP apakah sudah memenuhi untuk ini dan ini gitu. Nah, kalau untuk yang pemanenan ini Mas penjelasannya kemarin bukan miss sebenarnya karena memang kan untuk konteks sekarang kan baru TBM. Nah, jadi yang pemanenan ini diserahkan sesuai dengan kreativitas koperasi masing-masing begitu. Untuk dokumennya. Oke. Enggak, berarti harus dipikirkan nih. Ini yang kemarin dari materinya si Aping. Ini yang kita harus butuh cek ulang nih, apakah template-template yang di dalam materi Aping itu yang dia ambil dari SOP, apakah sudah sesuai ini. Kalau belum sesuai, dua ini tidak menjawab, berarti harus kita bikin ada satu template baru. Kalau kayak tadi kan yang ditampilin Yosef kan udah nih, ada yang terakhir dia tampilin itu kan untuk memenuhi ini. Kemudian ini untuk dokumentasi kuantitasnya juga nanti dari SPB segala macam. Nah, yang kalau ini rasanya sih kayaknya belum ada atau gimana. Nah, ini yang harus coba dipikirkan bersama juga nanti. Mungkin ini kali ya ada yang ingin saya tambahkan hasil kemarin diskusi sama LPP di Landa. Jadi teman-teman, konteks ISPO dan LSPO adalah semakin kaya dokumen untuk ISPO itu artinya dia semakin komplei. Yang artinya dia semakin memenuhi kriteria keberlanjutan yang sudah ISPO tetapkan. Nah, kalau untuk menuju RSPO itu nanti ada penilaiannya lagi, ada tiga nilai. Yang pertama itu kelayakan normal, kelayakan tonggak A sama kelayakan tonggak B. Nah, bedanya apa? Kalau yang normal itu bisa menjual 30% dari pemanenan. Oke. Terus yang tonggak B itu tonggak A itu 60-70%. Kalau yang tonggak B itu yang 100%. Nah, itu ditentukan sebenarnya sama aja. Semakin kaya dokumen, itu semakin bisa 100%. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir apakah nanti dokumennya itu kepakai atau enggak, itu pasti kepakai. Tapi kita lagi-lagi harus berhadapan dengan dapat LS yang bisa diprediksi ataukah tidak. Kalau misalkan dia bisa diprediksi, ibaratnya standar simpelnya aja kita udah bisa lolos. Tapi kalau misalkan yang ternyata dapat LS yang agak detail dan nggak bisa diprediksi yang mungkin mut-mutan juga, itu bisa jadi kita udah detail tapi tetap akan aja dicari salahnya di mana. Nah, tapi untuk konteks sekarang kita berhadapan dengan situasi di mana
katakan gini, kalau dulu kita dikasih jenjang waktu 9 bulan nih untuk perbaikan kan, untuk perbaikan dokumen dan lain-lain. Sekarang di ISPO hanya dikasih waktu 6 bulan. Jadi kalau misalkan 6 bulan itu tidak bisa, itu otomatis koperasi yang mendaftar ISPO itu harus daftar ulang. Ketika daftar ulang, otomatis dia harus bayar lagi. Jadi maksud saya begini, kalau saran saya sih lebih baik susah-susah di depan terlebih dahulu. Jadi nanti di belakang di masa perbaikan kita hanya sedikit yang yang perlu kita perbaiki gitu loh. Nah, daripada kita mengambil hal yang paling simpel di depan, ternyata di saat fase perbaikan ternyata banyak banget dokumen yang nggak bisa kita penuhi dan malah kita menyia-nyiakan anggaran juga kan kalau misalkan kita udah bayar LS yang itu nggak murah. Itu satu. Terkait dengan unit sertifikasi, ini Mas, ternyata kalau misalkan mau nih ada kabupaten yang kayak contohnya di Landak ya, kalau nggak salah. Di Landak yang dia hanya sedikit yang clean and clear. Itu nanti bikin surat kontrak sama LS-nya bahwa nanti sertifikasinya akan terdiri dari 2 mekanisme. Ada tahap 1, ada tahap 2. Nah, tapi itu masih dalam satu format sertifikasi. Nah, itu diperbolehkan memang. Jadi yang misalkan tahun ini nanti yang 20 atau 50 orang nih. Nah, yang berikutnya itu baru menyusul kekurangannya berapa. Tapi dengan catatan, ketika ngambil yang surat kontrak yang pakai 2 mekanisme itu, harus dilampirkan, misalkan nih SHM-nya masuk ke bank. Nah, ketika masuk di bank itu harus ada surat pernyataan bahwa sejumlah SHM bla 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 itu sedang dalam proses berada diagunkan di bank, itu harus ada itu. Dan itu sebagai bentuk pembuktian bahwa ada petani yang dia ingin maju tapi terkendala ini, makanya dia ditaruh di mekanisme kedua seperti itu. Oke. Oke, nanti biar Ini sambil ada tambahan, Pak. sambil proses juga. Ya. Silakan, Mel. Ini kan terkait dengan yang pemanenan ini. Ini di sini kan ada dokumentasi penyiapan tenaga kerja. Berarti dalam hal ini kan koperasi itu yang istilahnya diberi wewenang untuk penyiapan tenaga kerja. Kalau dalam konteksnya itu kemungkinan atau tidak itu akan bersinggungan dengan atau mereka akan tarik kita ke wilayah apakah tenaga kerja yang sudah diambil ini itu memenuhi standar enggak dengan undang-undang ketenagakerjaan. Karena kita lihat di ISPO semua ini kalau satu muncul itu dia harus menyinggung dengan undang-undang. Satu muncul menyinggung dengan undang-undang. Nanti karena nanti takutnya gini, memang akan memperkaya dokumen kayak tadi. Tapi kalau di tingkat petani yang notabene-nya adalah petani mandiri ini akan dibuat kewalahan juga dengan misalnya akan ikut ISPO ini kok terlalu ketat, ini lebih kayaknya lebih ketat kita daripada punya perusahaan gitu. Jadi agak nanti bukan dalam konteks koperasi mengedepankan musyawarah untuk lebih memperenak, mempermudah kegiatan di lapangan. Saya rasa itu yang diutamakan. Yang penting di lapangan itu seperti apa yang mudahnya dikerjakan, dan SOP ini sebenarnya dari penekanannya dari LPP juga. LPP menekankan kalau SOP itu sebenarnya hanya di tingkat koperasi dengan petani itu. Karena kalau misalnya di tingkat koperasi dengan petani ini, koperasi yang menekankan misalnya ini penyiapan tenaga kerjanya dari kami
itu malah akan kembali ke wilayahnya sama kayak perusahaan. Oh, Jadi kalau kayak itu gitu, agak Invest, susah. Mel. Oh, sorry. Ya. Jadi memang yang saya sampaikan tadi memang untuk wilayahnya nanti SOP tentang pemanenan sampai dan pengangkutan ini memang kita di sini memang nanti ada revisi mengikuti yang yang tadi yang saya ceritakan soal kalau di sini ini penentuan tenaga kerja itu seperti apa, terus penentuan untuk untuk bekerja itu untuk upahnya itu dia perhitungannya seperti apa gitu. Nah, itu yang nanti dirubah ke arah situ saja. Yang kalau dari sini memang kalau ini kan memang SOP ini kan bisa direvisi kan? Atau memang kalau yang kita bahas ini berarti mutlak enggak bisa? Bisa, Mel. Jadi gini konteksnya terkait dengan Harusnya bisa penentuan. direvisi sih, tinggal. Oh iya. Oh, sinyal saya jelek ya. Lanjut Gembrang. Oh, saya pikir sinyal saya jelek. Mel, untuk SOP itu sangat bisa direvisi, itu satu. Yang kedua, terkait dengan tenaga kerja. Jadi gini, tenaga kerja itu sebenarnya jangan dipikirkan yang harus seperti koperasi perusahaan itu tidak. Jadi cukup ini misalkan nih minggu depan mau planning mau panen itu berapa orangnya. Nah, cukup seperti itu aja, nggak perlu ada ketentuan yang ISPO itu nggak serigid RSPO. Nah, kalau RSPO itu memang ada lebih rigid lah soal pekerjaannya karena memang itu masuk ke dalam prinsip dan kriterianya RSPO. Tapi kalau ISPO tidak perlu, Mel. Gitu. Oh ya, sinyal. Ya, oke. Tapi nggak apa-apa. Mungkin itu pelan-pelan lah nanti sambil ini. Ya, Mungkin Pak. salah satu sambil pelan-pelan kita lengkapin. Tinggal kalau menurut saya sih pokoknya sebisa mungkin apa yang tercantum di INC-nya ISPO itu coba seenggaknya apa yang tercantum itu yang kita kejar untuk penuhi. Nah, kalaupun apa yang tidak tercantum ya sudah kita lewatkan saja dulu. Nanti ketika pas di RSPO dia minta ya sudah bisa jadi karena saya coba banding-bandingkan rasanya sih ada beberapa bagian yang diminta di RSPO tapi itu nggak diminta yang diminta di ISPO itu nggak diminta di RSPO. Nah, kemudian ada juga yang diminta di RSPO tapi nggak diminta di ISPO. Nah, ini yang jadi dengan kondisi begitu ya udah karena kondisinya kita sekarang adalah arah kita mau ngejar khusus bengkai yang pasir sama landak kan dalam beberapa waktu akan internal audit. Yang kita kejar ada ISPO ya udah kita akan coba semaksimal mungkin penuhi sesuai ISPO dulu. Lepas dari itu nanti kita mau penuhi sesuai RSPO ya udah baru kita sesuaikan kembali begitu. Nah, terus untuk Aping nih nanti berarti Aping butuh ada PR nih. Kemarin nggak sempat terbahas dan saya juga belum ngecek lagi itu. Jadi terutama yang poin 2 sama tadi itu ya, poin 2 sama 3 itu wujudnya template-nya itu akan seperti apa gitu. Dokumentasi ini seperti apa, rencana dan realisasinya akan seperti apa formatnya. Apakah itu akan ada satu dokumen, satu lembar saja, atau ada tabel atau apa gitu. Ini yang harus disiapkan ini. Nah, kalau misalnya pun nanti bingung, itu bisa coba sambil konsultasi, tanya kan di Sintang juga banyak yang sudah apalagi yang juga sedang menerapkan RSPO, jadi nanti bisa diskusi. Kalaupun bingung nanti bisa tanya juga di grup ada Pak Irwan, Mas Arya begitu dan yang Melki lain-lain Agus yang mungkin kita ada bisa sambil ini menginformasikan baiknya seperti apa. Iya Pak. Linda juga kan ada Linda ada Nurmanto bisa ditanyain.
Mas, ada satu informasi penting yang harus saya ini nih sampaikan. Teman-teman yang kemarin presentasi di hari apa ya berarti Kamis sama tadi pagi sama sore ini, iya kan Linda itu presentasinya belum di-share. Yang 9 itu siapa ya? Sebentar. Teman-teman yang merasa belum nge-share materinya ke saya, tolong di-share dong. Saya. Kemarin Nurmanto, tadi pagi Nurmanto, ini Yosef. Sama kayaknya ada Mas, nanti coba saya cek ya di Google Drive, karena kalau saya cek sekarang laptopnya lemot. Rabu libur, Senin kita ada ini kan, ada 2 sesi kan. Iya. Senin Berarti itu, hanya Kamis ya? Kamis. Ya Senin itu kalau nggak salah Aping sama siapa paginya ya? Yosef Pak. Oh Yosef lagi. Oh ya Yosef lagi. Ya, itu aja paling. Karena ini teman-teman besok tim Kapos Hulu kan udah mau turun ke lapangan tuh, jadi materinya setidaknya minta tolong di-share ke saya ya. Oke. Oke Mas, sudah Mas. Ya ini materi yang tadi tabel yang saya yang saya tampilkan nanti saya kirim email, jadi bisa mulai dipergunakan. Tinggal nanti ditambahkan untuk bagian yang masih kurang itu cuma satu aja, peremajaan sawit nanti. Peremajaan sawit kan mungkin nanti akan ada ini aja sih sesuai yang mungkin yang paling penting nanti pokoknya bagaimana memenuhi persyaratan untuk dana BPDP aja, itu yang mungkin bagian pentingnya tuh kalau untuk di peremajaan sawit. Oke, saya close ya. Oke, silakan.